Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu kembali dengan saya di mata kuliah Indigenous dan Kultural, Psikologi Indigenous dan Kultural lebih tepatnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Indigenous Psychology sebagai mainstream keilmuan untuk kita orang Indonesia. Oke, sebelum dimulai, saya akan tampilkan tayangannya. Berikut adalah tayangannya. Oke, so ya, jadi indigenous psychology sebagai mainstream keilmuan. Nah, untuk disclaimer, tayangan ini adalah tayangan milik dari Profesor Kwartarini Wahyu Yuniarti yang saya gunakan untuk memberikan pemaparan teman-teman di kelas Indigenous dan Cultural Psychology. So, indigenous. Nah, teman-teman bisa lihat nih foto-fotonya beragam dari kita di Indonesia. Jadi, indigenous itu mengarah pada kepribumian untuk peningkatan penelitian kita. Nah, makanya tadi kuisnya berbau tentang pengukuran psikologi, ya, bagaimana adaptasinya, modifikasinya, dan seterusnya. Oke, jadi ini fotonya dari Profesor Quartarini ya, beliau yang membuatnya. Nah, jadi idenya adalah semangat ya. Ini lebih pada semangatnya kita di Indonesia untuk memiliki mainstream sendiri, mainstream keilmuan sendiri, di khususnya di psikologi. Bagaimana kita punya standpoint sendiri untuk apa namanya? Untuk membangun psikologi di Indonesia, untuk bikin alat ukur sendiri dan sebagainya. Nah, pendekatan psikologi itu harus mampu merefleksikan skema konteks kultural populasinya. Teman-teman, kalian bisa lihat nih gambarnya. Tuh ada gambar bulenya, dan di cermin sih modelnya seperti ini nih, bule. Tapi di kenyataannya kan kita seperti ini dengan kultur kita masing-masing di Indonesia gitu. Nah, poinnya adalah apakah kita melihat diri kita pada cermin yang tepat. Ya, kalau kita ngaca kita ngelihat diri kita atau bukan nih. Atau dalam artian, kalau kita adalah orang Indonesia, ya kita harus menjadi orang Indonesia gitu, tidak menjadi orang Korea ataupun orang-orang lainnya. Oke, nah tadi seperti kuisnya ya teman-teman, tadi kita kuis mengenai alat ukur atau apa namanya penyusunan konstruksi alat ukur psikologi ataupun tes psikologi. Nah, it's about bagaimana kata itu mengandung pengalaman atau bagaimana kata per kata di dalam sebuah alat ukur itu ataupun interaksinya kita ya, interaksinya kita sehari-hari itu memiliki makna berdasarkan apa yang sudah kita alami gitu, di mana kita hidup dan segala macamnya. Nah, ini tergantung dari kognitifnya. Jadi ini cognitionnya, ini ya, sorry, terlalu cepat, pemikiran. Jadi bagaimana pemikiran kita, kognitifnya, apa yang kita rasakan, afektifnya, dan behaviornya kita. Dan ini mempengaruhi bagaimana kita menunjukkannya gitu ya, bagaimana kita menunjukkannya, cara berpikir kita dan apa yang merepresentasikan perasaan kita dan perilaku-perilaku ya. Ini contohnya. Contohnya dua orang yang berbeda ini. Yang satu ini orang Inggris, yang satu orang Indonesia. Nah, ini kan salah satu penjajah zaman kita dulu ya. Jadi Inggris kan jajah Indonesia cuma 1,5 tahun, tapi kalau Belanda menjajah kita 3 abad. Nah, apakah kedua orang ini akan sama-sama memiliki konsep yang sama tentang benda kopi ini? Ini adalah kopi yang ada di warkop. Misalnya kalau yang si ini, kalau yang ini minum kopinya, apa yang dia rasakan, dan yang ini minum kopinya, maka apa yang akan dia konsepkan tentang rasa, ya.
apakah terlalu manis atau terlalu pahit gitu. Apakah terlalu manis atau terlalu pahit gitu. Jadi idenya dari indigenous psychology juga seperti itu. Tadi yang experiencing wording. Jadi kata pahit sama manis tergantung pengalamannya kita gitu. Kalau kita memang terbiasa dengan kopi yang dengan gula ditambah susu gitu, maka kita akan bilang fine. Atau orang yang tidak terbiasa dengan kopi pakai gula yang banyak, mungkin dia bilang terlalu manis. Tapi bagi orang-orang yang terbiasa dengan kopi tanpa gula, mungkin itu dia bilang terlalu manis. Tapi orang-orang yang tidak terbiasa dengan kopi tanpa gula, maka itu akan disebut terlalu pahit gitu. Jadi it's about pengalaman. Pengalaman kita, kata ini menentukan bagaimana seberapa pengalaman kita, apa pengalaman kita terhadap mencicipi kopi. Nah, sama dengan konsep teori yang kita pelajari di psikologi ya. Teman-teman sudah belajar dari psikologi macam-macam nih, dari psikologi umum sampai detik ini. Ya, dari semester 1 sampai sekarang. Nah, apa dasar teori yang kita gunakan gitu ya. Nah, ini dari buku-buku, dari teori-teori, skema pikiran, ini kan miliknya para ilmuwan-ilmuwan psikologi, para tokoh-tokoh psikologi yang mana mereka basically sebagian besar tumbuh dan nenek moyang mereka adalah orang-orang dari Eropa gitu, yang mana mereka punya experience, kembali lagi pengalaman hidup yang berbeda dengan kita, memiliki kultur yang beda dengan kita, baju-baju adat yang berbeda dengan kita. Nah, bayangkan kalau peraturan dan regulasi itu, ya ini kita lebih makro lagi, pemikirannya lebih luas lagi. Bayangkan kalau peraturan dan regulasi itu dibuat berdasarkan pemikiran yang bukan berasal dari orang-orang kita, misalnya dari para penjajah dari Belanda misalnya, atau dari Inggris misalnya, itu kan tidak representatif kalau itu dipaksakan digunakan oleh kita sebagai orang Indonesia. Nah, hal-hal itu juga yang menjadi kerisauan para ilmuwan atau para penggerak indigenous psychology di Asia dan di Indonesia khususnya, bagaimana teori-teori yang kita pakai, terutama bagaimana kita menggunakan teori skema pemikiran ini kepada masyarakat Indonesia misalnya, ya, dikaitkan dengan tadi kuisnya kita tadi ya. Nah, jadi ini kembali lagi punyanya Profesor Quartarini, gambarnya beliau, properti beliau ini. Nah, untuk mengikis sebenarnya kita udah mabok mabok mentalitas kolonial, artinya tuh kita inferioritas gitu karena dijajah 300 tahun dengan Belanda. Nah, bagaimana kita memahami sistem yang kita bangun di Indonesia ya. Sistem ini luas, yang mulai dari yang mencakup individu sampai ke peraturan-peraturan negara kita gitu. Kalau kita masih perspektifnya penjajah misalnya, yang kita pakai konsep-konsep dari kolonial, ya nggak tepat dengan kondisi yang kita anut. Nah, salah satunya sekarang yang hancur banget di Indonesia itu masalah demokrasi. Jadi demokrasi di Indonesia itu sangat menghancurkan kita as a individu, sebagai individu gitu, di mana-mana bahkan sampai kepala dusun, desa itu tuh pemilihan money politik gitu. Nah, itu tuh karena demokrasi nggak cocok dengan kita gitu. Itu sistem yang tidak natural. Sistem hierarki yang tidak natural di kita. Yang paling nyata dilihat itu, lihat aja demokrasinya di Indonesia itu yang memperparah sistemnya kita, dan juga ya disadari dan tidak disadari ya mempengaruhi kita sebagai individu juga. Contoh kecilnya itu tadi, memilih itu harus dengan uang gitu, seperti itu. Dan itu sudah bertentangan dengan demokrasinya kita yang berdasarkan Pancasila. Oke, kita sedikit membahas tentang definisi budaya atau culture gitu. Jadi budaya itu adalah sikap, perilaku, dan simbol-simbol yang kita pahami bersama. Jadi dari grup kulturnya kita nih, kita pahami
sama-sama dan dikomunikasikan dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, di sini attitudes atau sikap ada nih kepercayaan, nilai-nilai, pengetahuan-pengetahuan yang umum yang kita pelajari bersama, ya opini-opini ya, dan stereotipnya itu tentang attitude. Di sini kan ada nih. Nah, perilaku yang seperti apa? Misalnya yang dibentuk di berdasarkan kulturnya kita, aturan-aturan, tata krama, custom, tata krama, lalu tradisinya kita, kebiasaan, apalagi ini ritual-ritual dan gaya berpakaian. Nah, ya bisa kita lihat di Indonesia makin ke sini gaya berpakaiannya sangat-sangat mix dengan culture dari luar ya. Teman-teman bisa identifikasi sendiri culture mana saja yang sangat-sangat mempengaruhi kita sebagai orang Indonesia gitu ya. Nah, lalu ada juga simbol-simbol itu representatif dari benda-benda, ide-ide leluhur dan juga makna. Misalnya baju bodo itu kan punya makna yang beda-beda antara satu warna dengan warna yang lain. Misalnya rumah gitu. Kenapa sih rumah susun itu resisten di Indonesia? Karena kita atau orang tuh menolak tinggal di rumah susun misalnya yang dulu-dulu gitu ya. Kalau digusur terus pindah ke rumah karena kita kebiasaan minjak tanah ya gitu, seperti itu ya. Lalu juga artefak-artefak. Nah, ini kita bicara. Nah, kalau di psikologi yang umum dipelajari itu namanya cross cultural psychology ya, atau psikologi lintas budaya. Nah, apa sih sebenarnya di cross cultural psychology? Nah, itu dia mau menggambarkan kehidupan manusia yang berbeda antara satu budaya antara satu tempat dengan tempat yang lain gitu. Nah, bagaimana mental setnya yang berbeda antara satu kelompok dan kelompok yang lain. Nah, di lintas budaya ini semangat mereka itu bagaimana melihat kesamaan dan perbedaan-perbedaan. Jadi mengarah pada komparasi atau komparatif. Jadi membandingkan antara satu budaya dengan budaya yang lain. Lalu critical thinking. Nah, jadi dia menggarisbawahi bahwa memang beragam gitu. Tetapi cross cultural psychology di sini tuh nggak cukup sebenarnya menggambarkan si manusia dalam grup tertentu, dalam kelompok budaya tertentu, karena sekali lagi once again sekali lagi ilmu bukunya referensinya itu semua berdasarkan American books gitu, buku-buku dari Amerika, teori-teori dari Amerika for example, karena di zaman pokoknya tahun 2000-an itu buku-buku yang paling laris memang yang kita gunakan ya di dunia psikologi terutama di Indonesia itu memang kebanyakan dari Amerika gitu, yang mana juga memiliki sangat jauh berbeda dengan konteks budayanya kita sebagai orang Indonesia, manusia Indonesia itu sejarahnya juga beda antara Amerika dan Indonesia. Jadi cross culture psychology ini tidak cukup juga memberikan solusi untuk benar-benar mewakili konteks lokal dari sebuah budaya, sekelompok orang dari kelompok budaya masing-masing. Nah, di sini apa sih bedanya cross cultural psychology dan cultural psychology? Nah, kalau cross cultural psychology itu apa sih? Ini cultural psychology itu apa keterkaitannya? Di mana garis merahnya antara culture dan psikologi culture dan psikologi di kelompok kultur tertentu. Nah, lalu kalau di cross culture psychology bagaimana proses mental manusia yang dilihat yang berinteraksi antara satu budaya dengan budaya dan individu mereka. Nah, di sini yang dilihat adalah pola pikirnya ya, pola pikir dari komunitas orang yang hidup di budaya tertentu. Lalu feelingnya, perasaannya dan caranya bertindak gitu ya. Nah, misalnya ya kita kalau orang Indonesia, terutama orang di Sulawesi Selatan ya, kita nggak punya
kita sih sebagian besar dari kita nggak tahu bahasa daerahnya terima kasih. Misalnya Bugis, tidak ada bahasa Bugisnya terima kasih gitu. Karena apa? Karena terima kasih di orang Bugis bukan untuk disampaikan, tetapi acting atau tindakan diberikan ke orang lain sebagai bentuk ucapan terima kasih. Tapi untuk diucapkan kita tidak mengucapkan. Beda dengan beberapa kelompok budaya lokal yang ada di Indonesia. Nah itu juga bisa masuk dalam konteks cultural psychology, and also at the same time kita bisa juga masukkan dalam indigenous psychology. Nah, kita ini orang Indonesia kurang lebih ada 1.128 kelompok etnis, lebih dari 700 bahasa daerah, dan maksudnya di sini dialek, bukan dialog ya, dialek. Jadi dialeknya kita kan banyak. Jadi dialeknya orang Makassar, orang Bugis, orang Toraja, dan lain-lain. Ya, kita di Sulawesi Selatan ada 24 kabupaten dan kota, masing-masing kabupaten kota itu punya dialeknya yang berbeda-beda, walaupun dia tetap bilang makan nih, dari mana Ki, tidak Ji, even though punya frase yang mirip-mirip itu, tapi kalau pindah antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain itu aksennya udah berubah gitu ya kan, gitu. Nah di Indonesia juga seperti itu gitu. Di Indonesia antara satu etnis ini aja udah punya dialek-dialek yang berbeda gitu, dan kita kaya akan pulau-pulau, masih banyak lagi pulau-pulau yang tidak teridentifikasi atau kalian bilangnya tidak masuk Google. Nah, jadi semua ini tentang apa sih sebenarnya? Nah, permasalahan-permasalahan kalau di psikologi itu masalah validitas dari asesmen psikologis dan konstruksi pengukuran tes dan alat ukur psikologi. Karena kalau kita bicara tentang keilmuan, berarti it's about ilmu itu berangkat dari seorang ilmuwan atau peneliti itu mengumpulkan data gitu, yang dia konstruk nanti akan menjadi teori. Nah, permasalahannya adalah di toolsnya, di alatnya, yang seperti kuis tadi. Permasalahan adaptasinya seperti apa, modifikasinya seperti apa ya, dan seterusnya. Itu yang perlu dilihat. Dan kalau Ibu Niar bilang itu properti psikometrinya seperti apa. Nah, si properti psikometri dan juga proses adaptasi, modifikasi itu cocok nggak sama kehidupan kita, familiar nggak kita sebagai orang Indonesia dengan modelnya itu, ya seperti itu kurang lebih. Nah, contohnya seperti ini adalah salah satu tes proyektif di dunia psikologi. Nah, tes proyektif ini kalau orang Toraja, orang Sinjai, orang Sidrap, orang Endrekang, orang Bone, itu mungkin tidak familiar dengan alat ini, ya. Kalau dia bilang ini adalah misalnya orang Bulukumba, ini adalah bagian dari kapal ini sih misalnya. Nanti kan sudah dijudge gangguan jiwa gitu ya, bermasalah gitu ya. Padahal ini adalah alat musik yang kita nggak familiar dengannya, kita nggak jarang lah, kecuali kalian kalau ke Gramedia kan paling lihat ini biola, atau kalian ke toko buku baru ngeliat ini ada biola. Beda sama di negara asal di mana alat tes ini dibikin, yaitu di Austria. Kalau di Austria atau sebagian besar negara Eropa, Austria, Jerman, karena kebanyakan memang awal-awal tokoh psikologi kan dari sana. Ini sudah hal yang biasa. Biola itu adalah alat musik tradisional mereka, dan mereka sudah biasa melihat itu orang bawa, orang gendong tuh di kereta, di halte-halte bis, halte tempat nunggu kereta, tempat ya di ruang-ruang publik itu sudah biasa mereka lihatnya. Sedangkan kita orang Indonesia nggak terbiasa gitu. Bukan apa yang kalian lihat. Kalau kalian keluar apa yang kalian lihat? Naik motor tuh roda 2. Kalau motor pasti kita sudah familiar dengan bentukannya. Tapi hal yang lain apa? Coba, apakah kalian pernah lihat dalam jumlah setiap kalian jalan, apakah ada 5 orang yang bawa biola apa tidak? Tentu tidak kan? Nah, itu adalah kekurangan dari tes proyektif ini, karena secara kultur kita nggak punya ini gitu, pengalaman hidup kita bukan ada di biola ini, lain gitu. Nah, ini tesnya ya. Jadi can you imagine, jadi kalau
tes proyektif terus hasilnya akan seperti apa gitu. Tentunya sebagai ilmuwan kita harus mempertanyakan validitas dan reliabilitasnya seperti tadi kuisnya ya, seperti itu. Nah, so what is your next lanjutan ke tugas kelompok minggu ini kalian diskusikan bab 2 dari bukunya, pilihlah 5 bentuk, jadi 5 bentuk tes psikologi baik proyektif maupun non proyektif dan 5 skala. Jadi ada 5 skala. 5 skala yang misalnya kalian ke perpustakaan lalu ambil dari skripsi juga boleh, lalu kalian perhatikan bagaimana proses adaptasi modifikasi alat tesnya ya. Jadi yang pertama kalian bikin resume dulu si bab 2-nya ini, lalu masukkan contoh kasus. Contoh kasusnya ada 10, 5 diantaranya tes proyektif dan non proyektif, lalu ada juga 5 dari skala alat ukur psikologi yang digunakan di dalam penelitian skripsi ya. Itu tugasnya. Jadi nanti deadline pengumpulan tugasnya itu berarti hari Selasa ya, hari Selasa jam 6 sore. Itu kalian sudah perlu kumpulkan tugasnya di Google Classroom. Oke. Kalau ada pertanyaan atau yang akan didiskusikan, kita akan diskusi di grup ya, di grup WhatsApp. Demikian untuk sesi hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya minggu depan. Selamat siang.